Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Putri dengan NIM 18744013. Saya mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Negeri Manado. Baiklah, saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah penulisan ilmiah. Definisi manuskrip. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan dengan pena atau pensil maupun ketikan bukan cetakan. Konsep karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah adalah menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah, yaitu dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan satu masalah. Selanjutnya, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Selanjutnya, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Yang selanjutnya, sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian awal terdapat halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, kata pengantar daftar isi. Yang kedua, bab 1 pendahuluan, yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Yang ketiga, bab 2 kerangka teoritas. Kerangka teoritas disebut juga dengan kajian pustaka atau kajian teoritas, berisi studi pustaka tentang materi yang disampaikan penulis. Yang keempat, bab 3, yaitu pembahasan. Pembahasan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam karya ilmiah. Yang kelima, bab 4, penutup. Penutup memuat temuan pokok atau simpulan. Dan yang terakhir, bagian akhir yang terdapat daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran, dan riwayat hidup. Yang selanjutnya, hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Syarat utama yaitu kemauan dan kemampuan memotivasi diri, membangun konsep dan ide, syarat pemilihan topik berdasarkan masalah, batasan topik, orisinalitas, tujuan penulisan, tahapan penyusunan, mind mapping, penulisan efektif, dan perumusan masalah. Prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian, menelusuri judul yang abstrak yang relevan. Yang terakhir, mencari teori-teori konsep-konsep generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar pembuatan coba-coba atau trial and error. Selanjutnya, etika penulisan ilmiah. Etika penulisan bertujuan untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan, menjaga reputasi ilmuwan, menjaga etika moral dalam berperilaku. Terkait etika dan moral, pedoman baik buruk harus jujur terhadap kesalahan yang terjadi selama penelitian dilaksanakan. Tanggung jawab moral, menjamin kebenaran dan keterandalan pernyataan ilmiahnya, jujur menyampaikan fakta dan realita,
berani memberi tanggapan atas pernyataan salah atau kurang benar dari ilmuwan lain. Yang terakhir, cara menulis sitasi. Sumber sitasi bisa berasal dari buku, jurnal, koran, atau majalah dan website. Masing-masing sumber memiliki aturan penulisan sitasi. Sebagai contoh, jika mengambil sumber dari website, maka perlu menuliskan nama penulis, judul artikel, dan publikasi, URL, tanggal, akses, serta digital object identifier atau jika ada beberapa style atau gaya dalam penulisan sitasi. Masing-masing style atau gaya memiliki cara penulisan tersendiri. Salah satunya adalah American Psychological Association. Contohnya, sitasi dengan menggunakan model apa dengan jurnal online. Yang pertama, menulis nama penulis dalam kurung tahun, kemudian judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, dan diakses dari URL mana. Terima kasih baik atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.